Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Fikri Aliasan, bisa dipanggil Fikri, NIM 251031114. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan solusi smart farming berbasis IoT dan AI untuk petani kecil. Karena masih banyak petani kecil yang menghadapi berbagai kendala dan dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi teknologi modern berupa integrasi IoT dan kecerdasan buatan yang dapat membantu petani mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat. Tantangan petani kecil saat ini. Masih beberapa masalah utama yang dihadapi petani kecil. Yang pertama itu, banyak petani masih mengandalkan pengalaman pribadi dalam menentukan kebutuhan air tanaman. Terus, yang kedua, kurangnya pemantauan kondisi lahan secara real time. Sehingga petani sering terlambat mengetahui perubahan kondisi tanah. Terus yang ketiga, ketergantungan pada perkiraan cuaca yang sering tidak akurat. Nah, akibatnya itu penggunaan air menjadi tidak efisien dan hasil panen belum optimal. Permasalahannya itu yang ingin kami selesaikan melalui teknologi smart farming. Gagasan solusi smart farming. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengetahui solusi smart farming berbasis IoT dan AI. Solusi ini bekerja dengan memasang sensor pada lahan pertanian untuk mengukur kondisi lingkungan secara otomatis. Data dari sensor ini kemudian dikirim ke aplikasi mobile dan dianalisis menggunakan kecerdasan buatan. Melalui sistem ini, petani dapat mengetahui kondisi lahan secara real time dan memperoleh rekomendasi tindakan yang tepat, sehingga pengelolaan lahan pertanian menjadi lebih efektif. Sensor IoT di area lahan pertanian. Ada beberapa sensor yang dipasang, antara lain yang pertama itu sensor kelembapan tanah, yang kedua sensor nutrisi dan pH, yang ketiga stasiun cuaca mini. Yang pertama, sensor kelembapan tanah, mengukur kadar air tanah secara akurat untuk efisien air. Yang kedua, sensor nutrisi dan pH, memantau kondisi hara tanah guna menentukan kebutuhan pupuk. Terus, stasiun cuaca mini. Nah, stasiun cuaca mini ini mencatat suhu kelembapan udara dan intensitas cahaya di sekitar lahan. Semua sensor tersebut terhubung ke microcontroller dan mengirimkan data secara otomatis di cloud maupun aplikasi petani. Dengan demikian, pemantauan lahan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus datang langsung ke lokasi. Peran kecerdasan buatan AI dalam pengolahan data. Setelah data dikumpulkan oleh sensor, data tersebut akan diproses menggunakan AI. AI ini berfungsi untuk menganalisis kondisi lahan, memprediksi kebutuhan irigasi, memberikan rekomendasi waktu penyiraman, terus membantu mengurangi pemborosan air. Dengan AI, petani tidak hanya menerima data, tapi juga mendapatkan saran tindakan yang lebih akurat berdasarkan kondisi lahan yang sebenarnya. Fitur aplikasi mobile petani. Untuk memudahkan penggunaan, kami menyediakan aplikasi mobile yang dapat diakses melalui smartphone. Fitur utama di aplikasi ini meliputi dashboard kondisi lahan, menampilkan grafik kesehatan tanah secara sederhana dan mudah dipahami. Terus,
notifikasi otomatis apabila tanaman membutuhkan air. Terus kontrol irigasi secara manual maupun otomatis. Terus monitoring data sensor secara real time. Melalui aplikasi ini, petani dapat mengelola lahan dari mana saja tanpa harus selalu berada di sawah. Ada juga dampak positif implementasi teknologi. Penerapan teknologi smart farming ini memberikan berbagai manfaat, yaitu diantaranya penggunaan air menjadi lebih efisien, terus produktivitas petani meningkat, risiko gagal panen berkurang, terus pengembalian keputusan menjadi lebih cepat. Biasanya biaya operasional dapat ditekan. Dengan kata lain, teknologi ini membantu petani memperoleh hasil yang lebih baik dengan sumber daya yang lebih hemat. Tahapan implementasi proyek. Tahapan implementasi proyek ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, melakukan survei kebutuhan petani. Terus yang kedua, memasang sensor IoT di lahan pertanian. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi mobile dan sistem AI. Yang keempat itu, melakukan pelatihan kepada petani mengenai penggunaan teknologi. Terus yang terakhir itu, melakukan evaluasi dan perbaikan sistem secara berkala agar solusi dapat berjalan dengan optimal. Nah, di sini ini mempunyai 3 variasi prototipe smart farming. Yang pertama itu, prototipe yang pertama, dashboard grafis dengan kontrol manual. Petani dapat memantau kondisi lahan dan mengaktifkan pompa melalui aplikasi. Terus prototipe yang kedua yaitu sistem berbasis AI notifikasi otomatis. AI ini memberikan rekomendasi penyiraman berdasarkan data sensor. Terus data yang ketiga ini, prototipe yang ketiga ini, sistem irigasi otomatis penuh. Pompa akan menyala dan mati secara optimal sesuai kondisi kelembapan tanah tanpa intervensi penggunaan. Ketiga prototipe ini memiliki tingkat otomatisasi yang berbeda sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani. Nah, kesimpulan. Dari kesimpulan ini, smart farming berbasis IoT dan AI merupakan solusi yang dapat membantu petani kecil meningkatkan produktivitas efisien pengelolaan lahan. Melalui sensor IoT, aplikasi mobile, dan kecerdasan buatan, petani dapat memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mengambil keputusan. Harapannya itu, teknologi ini dapat menjadi langkah menuju pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Billahi lil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.